Bismillah. Di balik wajah-wajah soleh, di balik hafalan ayat-ayat dan hadis, ternyata tersimpan satu ujian besar yang terus datang menghampiri seorang laki-laki, khususnya ya, syahwat namanya. Datang tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia, tidak pula mengenal tingkat keimanan. Betapa banyak para lelaki yang terjebak dalam siklus menyesal dan mengulang dosa yang sama, lalu bertanya dalam hati, mengapa ujian ini begitu sulit aku tinggalkan? Tidak sedikit pula yang sudah mencoba berbagai cara, mandi air dingin, puasa sunnah, menghindari media sosial, meninggalkan teman yang buruk. Namun syahwat datang menggoda dalam bentuk yang baru. Bahkan semakin besar upaya melawannya, terkadang semakin besar pula dorongan yang muncul dari dalam diri. Sebuah pertanyaan pun terbit di benak kita. Mengapa Allah menciptakan dorongan ini begitu kuat dalam diri laki-laki atau dalam diri saya? Maka teman-teman, ini tidak untuk menghakimi ya, tapi sebaliknya. Ini adalah sebuah ajakan untuk merenungi hikmah besar yang tersembunyi di balik penciptaan syahwat. Siapa lagi kalau bukan yang mencipta? Tiada lain selain Allah Ta'ala. Ini bukan maksudnya untuk dihilangkan, tapi bukan pula untuk dipadamkan, melainkan untuk dikendalikan dan diarahkan. Disinilah letak ujian yang sejati, sebuah perjuangan batin yang justru dapat menjadi jalan menuju keridhaan Allah Ta'ala, insya Allah. Salah satu kesalahan besar dalam memahami syahwat adalah menganggapnya sebagai aib. Banyak laki-laki yang merasa berdosa hanya karena memiliki dorongan seksual misalnya. Padahal syahwat adalah bagian dari fitrah manusia. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyatakan bahwa di antara hal yang dicintainya di dunia adalah perempuan dan wangian, sedangkan penyejuk matanya adalah sholat. Rasulullah bersabda, diberikan kepadaku dari perkara dunia adalah senang kepada wanita dan minyak wangi, dan ketentraman ada pula pada sholatku. Laki-laki yang memiliki syahwat bukanlah pribadi yang hina. Ia justru sedang membawa bekal penting dalam membangun keluarga, kemudian melanjutkan keturunan. Tanpa syahwat, pernikahan menjadi hampa dan rumah tangga kehilangan semangat kehangatan. Islam tidak pernah melarang perasaan, tapi justru mengarahkannya ke tempat yang benar. Sebagaimana Adam dan Hawa diuji di surga dengan larangan mendekati pohon tertentu, demikian pula manusia diuji hari ini untuk tidak mendekati hal-hal yang mendekati pada zina. Larangan dalam Islam bukan hanya pada perbuatan zina, tapi juga jalan yang bisa mengantarkannya. Karena itulah menjaga pandangan, menjauhi khalwat menjadi bagian dari solusi yang mencegah kita untuk mendekati perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 32, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perkara yang keji dan suatu jalan yang buruk. Maka memahami bahwa syahwat adalah fitrah merupakan langkah pertama untuk menyikapinya dengan bijaksana. Kita tidak perlu malu memilikinya, tapi juga tidak boleh membiarkannya liar tanpa kendali. Syahwat adalah pedang bermata dua, bisa menjadi pahala besar, namun bisa juga menjadi jalan celaka. Allah menciptakan syahwat dalam kondisi netral, tidak baik dan tidak buruk. Yang menentukan nilainya adalah bagaimana kita menggunakannya. Saat diarahkan kepada yang halal, ia menjadi ibadah, tapi disalurkan pada yang haram, ia berubah menjadi dosa yang bisa menyeret seseorang ke jurang kehinaan. Nauzubillah. Nabi SAW bahkan menyebutkan bahwa hubungan suami istri yang dilakukan dengan niat yang benar adalah sedekah. Para sahabat keheranan pada saat itu, bagaimana mungkin memenuhi syahwat bisa berpahala? Maka Rasulullah SAW menjawab dengan logika yang sangat jernih. Tahukah engkau,
jika memenuhi syahwatnya pada yang haram, dia berdosa. Demikian pula jika memenuhi syahwatnya itu pada yang halal, maka ia mendapat pahala. Hadis riwayat Muslim nomor 2376. Pernyataan ini menunjukkan betapa Islam tidak memerangi dorongan seksual, tetapi menempatkannya pada tempat yang sangat terhormat. Inilah keindahan syariat, tidak mengekang, tapi memberi arah. Maka setiap kali seorang suami mendekati istrinya dengan niat yang baik, maka ia bukan hanya memuaskan dirinya, tapi juga tengah menabung pahala. Namun sebaliknya, jika syahwat tidak dikendalikan, pasti akan berujung bencana. Betapa banyak rumah tangga hancur karena perselingkuhan, betapa banyak anak lahir tanpa ayah karena zina, betapa banyak hati yang hancur karena nafsu yang tak bisa dikendalikan. Maka kendalikanlah syahwat, karena syahwat bisa menjadi tangga surga ataupun jalan menuju neraka. Zaman ini menyuguhkan banyak pemicu syahwat. Iklan, media sosial, film, musik, bahkan percakapan sehari-hari. Setiap hari, mata dan telinga kita dipenuhi dengan hal-hal yang menggugah hawa nafsu. Tanpa disadari, fitnah itu masuk perlahan ke dalam hati, membekas dan menghitamkan cahaya iman. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, fitnah-fitnah menempel dalam lubuk hati manusia sedikit demi sedikit, bagaikan tenunan sebelai tikar. Hati yang menerimanya niscaya timbul bercak atau nokta hitam, sedangkan hati yang mengingkarinya, menolak fitnah tersebut, niscaya akan tetap putih cemerlang. Sehingga hati menjadi dua, yaitu hati yang putih seperti batu yang halus lagi licin. Tidak ada fitnah yang membahayakannya selama langit dan bumi masih ada. Adapun hati yang terkena bercak atau nokta hitam, maka sedikit demi sedikit akan menjadi hitam legap, bagaikan belanga yang tertelungkup atau terbalik. Tidak lagi mengenal yang ma'ruf ataupun kebaikan, dan tidak pula mengingkari kemungkaran, kecuali ia mengikuti apa yang dicintai oleh hawa nafsunya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Nabi SAW mengibaratkan hati yang terkena fitnah seperti bejana. Ada yang tetap putih bersih karena selalu menolak fitnah, dan ada pula yang hitam terbalik, tak lagi bisa menerima kebaikan, hanya menuruti apa yang sesuai dengan hawa nafsu. Inilah akibat dari terus-menerus mengikuti syahwat tanpa usaha untuk melawan. Namun, seburuk apapun lingkungan, pilihan tetap ada di tangan kita. Kita bisa memilih untuk menjaga pandangan, menahan lisan, dan menghindari pergaulan yang mendekatkan pada maksiat. Tidak mudah memang, tapi setiap usaha sekecil apapun di jalan ini sangat berarti di sisi Allah Ta'ala, akan mendapatkan pahala sekecil apapun. Sebagaimana seseorang tidak menjadi pecandu sejak hari pertama, begitu pula kemuliaan tidak diraih dalam sekejap. Proses menundukkan syahwat adalah jihad yang panjang, teman-teman. Mungkin kita akan terjatuh berulang kali, tapi selama kita bangkit dan kembali kepada Allah Ta'ala, maka harapan selalu tetap terbuka, insya Allah. Laki-laki yang berhasil menundukkan syahwatnya adalah pahlawan. Pahlawan sejati, bukan pahlawan di medan perang, tapi pahlawan di medan jiwa. Dialah yang sabar menunggu halal, yang menjaga diri dari haram, yang menjadikan hawa nafsu sebagai pelayan, bukan tuan. Ia tahu bahwa Allah sedang mengujinya untuk memberikan derajat yang lebih tinggi. Ketika Allah menguji dengan sesuatu, itu bukan untuk menyiksa, tapi untuk menguatkan. Ujian syahwat adalah cara Allah mendidik para lelaki agar menjadi pemimpin yang tangguh, suami yang bertanggung jawab, dan hamba yang taat. Semakin besar ujian, semakin besar pula potensi pahala dan kedekatan atau taqarrub dengan Allah Ta'ala. Syahwat yang diarahkan ke dalam pernikahan menjadi sumber ketenangan. Bahkan ketika belum mampu menikah, Nabi SAW mengajarkan solusi yaitu puasa. Puasa juga merupakan sarana melemahkan dorongan hawa nafsu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang belum mampu menikah, maka berpuasalah, karena puasa itu sebagai obat pengekang baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akhirnya kita sadar bahwa tujuan
Hidup ini bukanlah menghilangkan syahwat, tapi mengendalikannya demi meraih ridha Allah. Inilah jalan para nabi, para salafus salih. Inilah jalan kita. Jika kita bersabar dalam menahan yang haram, Allah akan memberi lebih dari yang kita duga di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam.